Buku Dunia Arab halaman 232 sampai dengan halaman 238. Sekarang Mesir memulai sejarahnya di bawah penguasa-penguasa yang kesatria lagi pemenang, yang telah membebaskan Syria dari sisa-sisa penjajahan orang-orang Prancis dan yang berhasil menghantam Mongol yang hendak merebut kekuasaan dunia itu, tetapi pada akhir masa pemerintahan tersebut Mesir dan Syria yang merupakan daerah takluk dari Mesir boleh dikatakan runtuh sama sekali, karena adanya oligarki militer, sengketa di antara anggota-anggota Ahala yang memerintah, devaluasi uang, pajak yang tinggi, hidup yang tidak mempunyai jaminan, wabah dan kelaparan yang timbul berulang-ulang dan pemberontakan yang tidak ada henti-hentinya. Teristimewa di lembah Sungai Nil tahyul dan ilmu gaib merajalela, bergandengan dengan kefanatikan yang reaksigener. Dalam keadaan yang demikian ini, tak dapat diharapkan akan berkembang suatu kegiatan intelektual yang bermutu lebih tinggi. Pada hakikatnya pada permulaan abad ke-13, seluruh dunia telah kehilangan hegemoni kerohanian yang telah dimilikinya sejak abad ke-8. Tampaktah di mana-mana suatu kelesuhan jiwa, yang timbul karena telah berabad-abad bekerja dengan giat dan oleh karena moral berabad-abad pula kurang diperhatikan. Dalam ilmu pengetahuan hanya ada dua cabang lagi, di mana orang-orang Arab sesudah pertengahan abad ke-13 tetap dapat berdiri di atas ilmu astronomi dan ilmu pasti, termasuk trigonometri dan ilmu ketabiban. Teristimewa ilmu penyakit mata dan ilmu penyakit kerongkongan yang termahur dalam ilmu ketabiban ialah Ibn al-Nafis. Ia belajar di Damasik dan meninggal dunia di sana dalam tahun 1289 setelah menjabat pangkat kepala Rumah Sakit Kairo. Ibn al-Nafis sudah memberikan uraian yang jitu tentang peredaran darah 3 abad terlebih dahulu daripada Servetus, orang Portugis, yang terkenal karena pendapatan tersebut. Masa ini terutama kaya akan pancaran sastra, yang setengah merupakan ilmu kebidanan dan setengah mengandung erotik, seperti yang kita kenal dewasa ini dengan nama, buku kelamin. Literatur Arab, yang selama dunia terbentang diutamakan untuk kaum laki-laki saja, penuh dengan lelucon-lelucon, lawak-lawak dan sebutan-sebutan yang bagi kita dewasa ini berbau cabul. Suatu hal yang baik yang tak diduga lebih dahulu dan terjadi selama pemerintahan Ahala Mameluk, Ahala yang memerintah. Dengan suatu kekuasaan berdasar darah dan baja ialah kegiatan-kegiatan yang timbul dalam lapangan arsitektur dan kesenian secara besar-besaran, serta mempunyai mutu yang tak ada taranya di Mesir sesudah zaman Ahala Fir'aun dan Ahala Ptolemeus. Gaya bangun Mameluk mengalami pengaruh-pengaruh baru dari Syria Mesopotamia, karena pada abad ke-13 Mesir menjadi tempat pelarian seniman-seniman dan tukang-tukang muslimin, yang melarikan diri dari Baghdad, Mosul dan Damasik sebelum penyerbuan orang-orang Mongol. Dengan berakhirnya Perang Salib terbukalah kembali pintu ke daerah-daerah di sebelah utara, di mana senantiasa pembangunan dikerjakan dengan batu asli, dan orang memang lebih suka mempergunakan batu asli daripada batu bata untuk mendirikan menara-menara. Rencana bangunan yang berbentuk salib untuk masjid-masjid yang dipergunakan juga sebagai sekolah, dikembangkan sebaik-baiknya. Kubah, yang didirikan tidak akan kalah jika dibandingkan dengan kekayaannya akan perhiasan. Pekerjaan terap batu berupa lingkaran dan hiasan, dengan memakai batu beraneka warna dalam corengan yang berganti-ganti, yang didatangkan dari Romawi atau Bizantium, sangat disukai. Masa itu penting juga artinya sebagai masa perkembangan lengkungan stalaktit, dan juga penting artinya sebagai masa perkembangan dari kedua ciri-ciri hiasan muslim yang lain, yaitu, selimpat-selimpat geometris dan tulisan kufi, bentuk-bentuk hewan, jauh berkurang dipakai di Mesir dan Syria daripada di Spanyol atau Parsi selama abad muslim manapun juga. Untunglah contoh-contoh yang terbaik dari arsitektur Mameluk dapat baik dari para pelancong maupun dari para sarjana diselamatkan dan sampai kini masih tetap menarik perhatian. Sejarah Ahala Mameluk pada akhir abad ke-14 merupakan masa yang paling gelap dalam sejarah Syria Mesir. Berbagai-bagai sultan bersifat pengkhianat dan haus akan darah. Beberapa orang diantaranya tak ada penghargaan diri sama sekali, bahkan moralnya tidak ada. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal peradaban. Sultan yang memerintah dari tahun 1412 sampai tahun 142 AI adalah seorang pemabuk, yang dibeli dari seorang pedagang Circassia. Sultan inilah yang melakukan berbagai perbuatan yang melampaui batas. Ada pula seorang sultan yang lain yang tidak dapat berbahasa Arab sama sekali. Kepala dari dua orang tabibnya disuruh penggal, karena mereka tidak dapat meringankan sakitnya yang keras. Sultan yang memerintah dalam tahun 1453 adalah orang yang tak pandai membaca dan menulis. Dalam surat-surat resmi ia menulis namanya dengan digerakkan oleh tangan penulisnya. Sultan ini disangka orang pula melakukan homoseksualitas. Kata orang hal yang serupa itu dilakukan pula oleh Baibars dan sultan-sultan Mameluk lainnya. Kebiasaan Ghilman, yang berasal dari zaman Abbasiyah, berkembanglah di bawah pemerintahan Mameluk. Seorang raja yang lain bukan saja buta huruf, melainkan gila pula. Seorang sultan lainnya, yang dibeli seharga 50 dinar, telah mengorek mata dan mencabut lidah seorang ahli obat-obatan karena ia tidak berhasil untuk membuat emas dari tahi. Keadaan ekonomi kerajaan yang jelek itu makin ruwet lagi karena politik tamak dati para sultan. Seorang di antara mereka umpamanya melarang pemasukan rempah-rempah dari India,
termasuk lada yang sangat disukai itu. Tetapi sebelum harga lada naik, ia memborong persediaan yang ada untuk dijual kemudian dengan keuntungan yang besar kepada rakyatnya. Ia memonopoli pembikinan gula, bahkan tindakan-tindakannya berjalan sedemikian jauh, sehingga penanaman tebu pun dilarangnya untuk sementara supaya dengan demikian ia beroleh laba yang sangat besar. Di bawah pemerintahannya Mesir dan negara-negara yang berdekatan dihinggapi wabah penyakit yang berkala datangnya, sedang obat terhadap penyakit tersebut dianjurkan orang memakan gula. Walaupun tidak serupa kejamnya dengan maut hitam, konon kabarnya wabah penyakit ini memakan korban juga sejumlah 300.000 orang selama 3 bulan di dalam ibu kota saja. Berjangkitnya wabah tersebut dianggap oleh Sultan itu sebagai hukuman atas dosa-dosa rakyatnya, oleh karena mana kaum wanita dilarang olehnya keluar rumah. Selanjutnya ia menganggap bahwa semua dosa sudah diampuni dengan jalan mengadakan pemerasan kembali terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen. Pemerasan tidak hanya terbatas pada orang-orang yang bukan Muslim. Karena tidak didapati suatu sistem pajak yang teratur, maka bagi Sultan jalan satu-satunya untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya guna biaya peperangan, perongkosan istana yang mewah dan gedung-gedung besar adalah memeras rakyatnya dan pegawai-pegawai pemerintah yang memperkaya dirinya dengan menindas dan memeras rakyat. Orang-orang Badawi yang melakukan penyamunan di muara Sungai Nil dan padang pasir di sebelah timur, acap kali menjerang kaum felahin, petani, yang berdiam di situ dan memusnahkan daerah tersebut. Baik belalang maupun wabah terus-menerus datang membawa bala. Bahaya kelaparan hampir tak ada putus-putusnya dan ia berjangkit paling hebat dirasa wabah dan kemarau, yang timbul karena rendahnya air Sungai Nil. Sudah dapat dipastikan, bahwa selama masa pemerintahan Ahala Mameluk, jumlah rakyat Syria dan Mesir berkurang menjadi sepertiga dari jumlah yang semula. Menjelang akhir masa ini, faktor-faktor internasional mulai turut menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan negara itu. Dalam tahun 1497 pelaut Portugal Vasco da Gama menemukan jalan melalui Tanjung Pengharapan. Ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kerajaan Syria Mesir. Bukan hanya oleh itu, kapal-kapal Muslim acap kali diserang oleh armada Portugal dan Eropa di Laut Merah dan perairan India, melainkan pula oleh karena perdagangan rempah-rempah dan hasil-hasil negeri panas dari India dan negeri Arab lambat laun tidak lagi dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan Syria dan Mesir. Dan dengan demikian salah satu sumber utama dari pendapatan nasional lenyaplah untuk selama-lamanya. Pada permuliaan abad ke-15 Syria diserang oleh orang-orang lalim yang lebih kejam lagi dari Ahala Mameluk. Timurlang, yang juga sering disebut Tamerlan, dilahirkan di Transoxiana dalam tahun 1336. Salah seorang dari nenek moyangnya pernah menjadi Perdana Menteri dalam masa pemerintahan putra Jenghis, tetapi keluarganya menegaskan bahwa ia sendiri adalah keturunan Jenghis sendiri. Seorang penulis sejarah sindiran tetap berpendirian bahwa Timurlang adalah anak seorang pengembala domba yang hidup di masa penyamunan. Tambahan lagi di belakang namanya, yang berarti anak domba, diberikan olang karena luka-luka yang dideritanya ketika mencuri domba. Sebagai pemimpin gerombolan Tafiar, ia memulai suatu rentetan peperangan dalam tahun 1380. Afghanistan, Parsi, Faristan dan Kurdistan jatuh ke dalam tangannya. Dalam tahun 1393 Baghdad didudukinya dan dalam tahun itu serta tahun berikutnya ia menduduki Mesopotamia. Di Takrit, tempat kelahiran Saladin, ia menyusun sebuah piramide dari tengkorak-tengkorak korbannya. Dalam tahun 1395 ia memasuki daerah Wolga dan menduduki Moskow lebih dari setahun lamanya. 3 tahun kemudian ia menghancurkan bagian utara India dengan membunuh 80.000 orang penduduk kota Delhi. Bagaikan taufan Timurlang menaklukkan Syria Utara dalam tahun 1401. Kota Aleppo menyerah dan habis dirampok selama 3 hari. Kepala-kepala dari lebih 20.000 orang penduduk muslimin disusun menjadi suatu tembok bundar, tingginya 10 elo dan lingkarannya 20 elo. Muka dari kepala-kepala itu menghadap ke sebelah luar. Sekolah-sekolah dan masjid-masjid di dalam kota yang tak ada bandingannya itu dihancurkan untuk tidak akan dibangun lagi selama-lamanya. Harnah, Hims dan Balaba kemudian jatuh pula ke dalam tangannya. Tentara Mesir menderita kekalahan dan Damasik diduduki. Benteng kota hanya dapat bertahan selama 1 bulan. Kota itu disamun dan dibumi hanguskan. Penyerangnya, orang-orang yang hanya dalam namanya saja pemeluk agama Islam, yang cenderung pada mazhab Syiit, memaksa para pemimpin agama untuk memberikan suatu pernyataan yang membenarkan tindakan-tindakan mereka itu. Dari Masjid Umayyah hanyalah dinding-dindingnya saja yang tinggal. Dari Damasik penakluk buas itu kembali ke Baghdad untuk membalas dendam atas kematian beberapa orang pegawainya, dan kepala-kepala orang yang dibunuh di sana disusun sebanyak 120 tumpukan yang tinggi-tinggi. Selama 2 tahun berikutnya, Timurlang menjerang Asia Kecil, menghancurkan tentara Osmaniyah di Ankara pada tanggal 21 Juli 1402 dan menawan Sultan Bayazid I. Bahkan ibu kota Brusa dan kota Smyrna didudukinya. Mujur bagi kerajaan Mameluk, karena 2 tahun kemudian Timurlang meninggal dunia dalam perjalanan untuk melakukan serangan tamak terhadap Tiongkok, para penggantinya melemahkan kedudukan mereka dengan sengketa antara satu sama lain.
Bani Osmaniyah lah yang memberikan pukulan terakhir atas kerajaan Arab dalam permulaan abad ke-16. Orang-orang Turki Osmaniyah berasal dari Mongolia, yang kemudian bercampur dengan suku-suku dari Iran yang melawat ke Asia Tengah dan Asia Kecil. Di sana mereka lambat laun menggantikan dan menelan suku Seljuk, yang seturunan dengan mereka, dan pada tahun-tahun pertama dari abad ke-14 mereka mendirikan sebuah kerajaan di sana. Masalah Osmaniyah ini menimbulkan suatu kesulitan besar bagi Sultan-Sultan Mesir dalam tahun 1481. Persaingan antara kedua kekuasaan itu mula-mula tampak dalam perselisihan yang berulang-ulang antara pelunggu-pelunggu mereka di batas Asia Kecil dan Syria. Perselisihan ini makin mendalam dan berakhir dengan suatu pertempuran antara tentara Mameluk dan Turki di dekat Aleppo pada tanggal 24 Januari 1516. Kemenangan Osmaniyah menjadi sempurna. Tentara Turki lebih baik perlengkapannya karena mempunyai persenjataan-persenjataan baru. Artileri, musket dan perlengkapan lainnya yang jauh jarak tembakannya, sedang tentara Mameluk, termasuk diantaranya Laskar Syria dan Badawi, memandang dirinya hina jika mempergunakan senjata-senjata sedemikian. Orang Turki sudah beberapa lama mempergunakan mesiu, sedang orang-orang Mesir Syria masih menganut teori yang telah lapuk, yakni teori yang mengatakan bahwa faktor yang menentukan dalam satu pertempuran adalah keberanian pribadi. Salim, Sultan Osmaniyah, memasuki kota Aleppo dengan kemenangan yang gilang gemilang dan disambut sebagai pihak yang memerdekakan kota tersebut dari perbuatan-perbuatan Mameluk yang melanggar batas. Syria jatuh ke tangan Bani Osmaniyah dan dari Syria penakluk Osmaniyah memasuki Mesir dari selatan. Setahun kemudian Kesultanan Mameluk lenyaplah untuk selama-lamanya. Kairo, yang sejak zaman Saladin menjadi pusat Islam Timur, bukan lagi menjadi tempat raja bersemayam, tetapi menjadi sebuah kota provinsi belaka. Mekah dan Medina dengan sendirinya menjadi sebagian dari kerajaan Osmaniyah. Catib-catib Mesir yang memimpin sembahyang Jumat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melimpahkan kurnianya kepada Sultan Salim dengan kata-kata sebagai berikut. Oh, Tuhan, lindungilah Sultan beserta putranya, yang memerintahi kedua negara dan kedua lautan, penakluk dari kedua buah ketenteraan, raja dari kedua negara Irak, pelindung kedua kota suci, Raja Salim Syah yang gagah perkasa. Jia, Tuhan, limpahkanlah kepadanya taufik dan hidayat, berikanlah kepadanya kekuatan untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Orang Turki sudah beberapa lama mempergunakan mesiu, sedang orang-orang Mesir Syria masih menganut teori yang telah lapuk, yakni teori yang mengatakan bahwa faktor yang menentukan dalam satu pertempuran adalah keberanian pribadi. Salim, Sultan Osmaniyah, memasuki kota Aleppo dengan kemenangan yang gilang gemilang dan disambut sebagai pihak yang memerdekakan kota tersebut dari perbuatan-perbuatan Mameluk yang melanggar batas. Syria jatuh ke tangan Bani Osmaniyah dan dari Syria penakluk Osmaniyah memasuki Mesir dari selatan. Setahun kemudian Kesultanan Mameluk lenyaplah untuk selama-lamanya. Kairo, yang sejak zaman Saladin menjadi pusat Islam Timur, bukan lagi menjadi tempat raja bersemayam, tetapi menjadi sebuah kota provinsi belaka. Mekah dan Medina dengan sendirinya menjadi sebagian dari kerajaan Osmaniyah. Catib-catib Mesir yang memimpin sembahyang Jumat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melimpahkan kurnianya kepada Sultan Salim dengan kata-kata sebagai berikut. Oh, Tuhan, lindungilah Sultan beserta putranya, yang memerintahi kedua negara dan kedua lautan, penakluk dari kedua buah ketenteraan, raja dari kedua negara Irak, pelindung kedua kota suci, Raja Salim Syah yang gagah perkasa. Jia, Tuhan, limpahkanlah kepadanya taufik dan hidayat, berikanlah kepadanya kekuatan untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang.